saya Rohina, Prodi PGSD kelas RA2 dengan NIM 8622410079. Di sini saya akan membahas materi tentang pandangan filsafat pendidikan, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Filsafat perennialisme secara etimologis, kata perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennial, yang artinya kekal selama-lamanya atau abadi. Sehingga filsafat perennial dikatakan juga sebagai filsafat keabadian. Filsafat keabadian sebagaimana dikatakan oleh Fritz Johannes bahwa filsafat perennial adalah suatu pengetahuan mistis universal yang telah ada akan selalu ada selamanya. Komarudin Hidayat dan Muhammad Wahyudin Nafis. Tokoh-tokoh perennialisme. Yang pertama yaitu Plato. Plato 427 sampai 347. Plato berpandangan bahwa realitas yang hakiki itu tepat tidak berubah. Realitas atau kenyataan itu telah ada pada diri manusia sejak dari asalnya, yang berasal dari mistis yang hakiki. Menurut Plato, di mana ide-ide narasumber dari ide mutlak tahun 2 yaitu Aristoteles 384 sampai dengan 322 adalah murid Plato. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi yang rohani sekaligus sebagai materi. Ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam kondisi material dan sosial. Thomas Aquinas, pandangan tentang realitas, ia menggunakan bahwa segala sesuatu yang adanya itu karena diciptakan oleh Tuhan dan tergantung kepadanya. Ia mempertahankan bahwa Tuhan bebas dalam menciptakan dunia. Filsafat rekonstruksionisme. Istilah rekonstruksionisme sendiri berasal dari kata rekonstruksi, tersusun dari dua kata re yang berarti kembali dan konstruks yang berarti menyusun. Bila kedua kata tersebut digabung, maka dapat menjadi susunan kembali. Nasihat et al. 1. Tokoh-tokoh utama dalam filsafat rekonstruksionisme. Yang pertama yaitu George Comte. George Comte merupakan salah satu tokoh populer dalam mengembangkan populer aliran rekonstruksionisme yang meningkatkan adanya pandangan masyarakat baru yang lebih pantas dan adil, dan menuliskan di dalam bukunya yang berjudul There the Facultas Context I Brand New Social Order masyarakat, bahwasannya beberapa sekolah jika suatu sekolah tersebut menjadi bangunan yang diutamakan masyarakat baru secara keseluruhan atau kesukaan. Dan yang kedua, John Dewey. Dewey menekankan pentingnya pengalaman sebagai landasan pembelajaran dengan mendukung pendidikan progresif yang relevan dengan konteks sosial siswa. Pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Dalam hal pendidikan, perennialisme mengundang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam memperoleh dan menyelesaikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran bersifat universal dan konsisten. Maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Tujuan pendidikan tersebut terurai dalam format kurikulum yang berpusat pada materi, konteks based subjects konteks, dan mengutamakan disiplin ilmu setara, matematika, bahasa disiplin ilmu sastra, matematika, bahasa, humaniora, sejarah, dan lain-lain. Rekonstruksionisme terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu konsep. Pendidikan merupakan produk dari suatu masa dan kontekstual terhadap lingkungan budaya tertentu. Oleh karena itu, rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai saran untuk memelihara masyarakat sebagai
sebagaimana adanya. Dan yang kedua yaitu tujuan. Aliran rekonstruksionis menekankan pada kebutuhan untuk berubah, yaitu perubahan sosial dan tindak sosial. Pemikiran untuk mengembangkan perubahan didasarkan atas pikiran bahwa individu dan masyarakat akan dapat membuat suatu perubahan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum yang ditekankan pada kebenaran, persaudaraan, dan keadilan. Kurikulum harus diprioritaskan pada tindakan oleh keterlibatan siswa dalam proyek-proyek jika diperlukan. Guru semisal siswa untuk membaca literatur dari bangsa lain, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengetahui dan membentuk perubahan sosial. Dan terakhir yaitu peran guru. Para pendidik sebagai reformer pendidikan yang radikal, guru sebagai perubah yang nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, guru terlibat secara efektif baik sebagai pendidik maupun aktif sosial. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Filsafat Perennialisme dalam pendidikan menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai dan pengetahuan yang bersifat abadi dan universal. Filsafat ini berargumen pada tujuan pendidikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis atau fungsional, melainkan mengembangkan karakter moral dan intelektual siswa melalui pengajaran prinsip-prinsip yang telah teruji oleh waktu seperti kebenaran, keadilan, kebijakan, dan keindahan. Filsafat rekonstruksisme dalam pendidikan berfokus pada perubahan sosial dan transformasi masyarakat melalui pendidikan. Berbeda dengan aliran filsafat pendidikan lainnya yang lebih mengutamakan perjalanan nilai-nilai abadi atau pengetahuan klasik. Rekonstruksisme menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki dan memperbarui kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat.